Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Welcome back to English class. Well, today we are going to discuss new material. Hari ini kita akan mendiskusikan materi baru tentang news item text. Apa itu news item text? Yaitu sebuah berita. Have you ever heard or see about news item atau sebuah berita? Pernahkah kalian melihat atau mendengar atau membaca tentang sebuah berita, entah itu di media online atau di media cetak? Nah, untuk contohnya ada koran, ada magazine, dan juga ada di TV. Tiap pagi tuh biasanya kita selalu nonton TV. Nah, ada berita kan di televisi. Nah, itu adalah news items. Ternyata news item itu ada banyak jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita lihat apa saja jenis-jenisnya. Kinds of news items. Criminal news, business news, entertainment news, and economic news. Ini ada 4 jenis berita yang biasanya kita suka lihat di televisi. Ada criminal news ataupun entertainment news. Nah, biasanya ibu-ibu nih suka pagi-pagi nonton TV tentang selebriti, artis, penyanyi, dan lain sebagainya. Atau suka dengerin gosip-gosip juga ya di televisi. Nah, itu adalah termasuk ke dalam jenis kinds of news item atau jenis-jenis berita. Nah, apa sih berita itu? Sebelum kita lanjutkan lebih dalam, kita harus tahu dulu pengertian dari apa itu news item. Kita lihat definisi news item. What is news items? Di sini dikatakan bahwa news items is a text that tells an information of event or newsworthy event of the day. Jadi, news item atau berita itu menjelaskan atau menceritakan sebuah informasi, sebuah kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi menceritakan tentang sebuah peristiwa yang baru saja terjadi. Lalu apa sih fungsi atau tujuan dari news item adanya berita itu? Fungsinya adalah what is the function of news items? To tell the reader or the audience about information of important events or newsworthy event of the day. Jadi, untuk menceritakan kepada pembaca atau kepada penonton tentang sebuah kejadian penting atau peristiwa penting dan juga kejadian yang baru saja terjadi. Lalu setelah fungsi dari berita, kita harus tahu juga nih structure of the text. Maksudnya apa? Struktur dari teks news item atau struktur dari berita. Ada 3 poin. Kita lihat ada apa aja. Yang pertama ada main event or newsworthy event. Lalu ada background event. Yang terakhir ada sources.
Nah, main events ini maksudnya apa? Yaitu the headline of the news. Kalian kalau misalnya baca koran, entah itu di media online atau koran media cetak, suka ada di atasnya headline berupa judul yang di bold hitam atau dibesarkan hurufnya. Nah, itu termasuk ke dalam main event-nya atau judul dari sebuah teks tersebut. Lalu ada background event. Background event ini telling the specific event and answering 5W and 1H. Maksudnya apa? Menceritakan tentang peristiwa spesifik dan juga menjawab 5W1H. Apa saja 5W1H? Ada what, ada who, ada when, where, and why. Lalu yang satu H-nya adalah how. Jadi background event ini menceritakan tentang siapa, apa, di mana, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, terakhir yang ketiga ada sources. Apa itu sources? Sources itu sumber atau narasumber. Nah, di sini dikatakan sources is statement or opinion from someone who involves in the event or know about the chronology of the event. Jadi, sources ini adalah sebuah statement atau pernyataan atau pendapat dari seseorang yang bisa mengembangkan atau menceritakan peristiwa tersebut atau seseorang yang tahu kronologi dari kejadian atau peristiwa tersebut. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dari news item. Oke, next slide. Nah, sebelum kita ke contoh dari news items, kita harus tahu dulu nih unsur kebahasaan dari news item seperti teks-teks sebelumnya seperti naratif, deskriptif, lalu ada prosedur dan lain sebagainya. Selalu ada unsur kebahasaan yang dipakai dalam sebuah teks. Nah, untuk news item apa saja sih unsur kebahasaan atau language features of the text? Language features-nya ada apa aja? Ada simple past tense, ada action verb, ada saying verb, dan juga yang terakhir ada adverb. Simple past tense. Nah, untuk news items atau berita itu menggunakan simple past tense, yaitu aturan yang di kejadian masa lalu, ya kan? Karena kan biasanya untuk berita itu tidak langsung diberitakan atau tidak langsung di expose gitu ya hari itu juga, tapi biasanya misalnya kejadiannya kemarin, nah diceritakannya atau diberitakannya hari selanjutnya. Jadi berita itu menggunakan simple past tense atau masa lampau. Lalu ada juga action verb. Apa itu action verb? Yaitu kata kerja. Ya sudah jelas ya kalau misalnya sebuah berita itu pasti banyak kata kerjanya. Lalu contohnya apa kata kerja? Misalnya kalau misalnya kriminal. Kriminal itu biasanya ada pembunuhan. Nah, she kill misalnya atau he kill. Kill itu termasuk ke dalam kata kerja. Lalu ada saying verb. Apa itu saying verb? Saying verb itu misalnya tadi kata Miss yang ada sources, nah narasumber. Nah, jadi sebuah berita itu biasanya mengutip kata-kata dari saksi atau orang yang melihat kejadian tersebut. Nah, untuk lebih jelas nanti kita lihat di contoh ya. Yang terakhir ada adverb. Apa itu adverb? Yaitu kata keterangan. Entah itu keterangan waktu, tempat, lokasi, dan lain sebagainya. Sudah paham ya? Tadi ada jenis-jenis
kinds of news items, ada definisi news item, lalu ada fungsinya, lalu ada strukturnya seperti apa, dan juga yang terakhir ada language features atau unsur kebahasaan dari news items. Hope you understand about news items, okay? Kita lanjut untuk melihat contoh dari news items. Oke, ini adalah contoh dari news items tentang a helicopter crashes into East River in New York. Jadi helikopter jatuh di Sungai East di New York. Nah, silahkan kalian baca dari awal sampai akhir atau kita baca sama-sama ya. Kita baca-baca sama-sama. A helicopter crashes into East River in New York. A helicopter crashed into New York's East River on Sunday night. This accident caused 5 people died. The helicopter fell near Gracie Mansion. Then the pilot freed himself and was rescued by a tugboat. After that, the passengers were rescued by police and fire department divers. Mary Lee, the survivors, told how the accident happened. It was cold and it was sinking really fast. Artinya apa? Maksud dari berita tersebut apa? Di sini dikatakan, oke, sebelum kita identify atau mengidentifikasi atau menganalisis mana saja yang termasuk generic structure of news item. Tadi ada apa saja? Ada main event, ada background event, dan juga ada sources. Kita analisis sama-sama. Di sini dikatakan bahwa helikopter terjatuh di Sungai East pada malam Minggu. Nah, ini ada keterangan kapannya ya, kapan terjadinya. Lalu apa maksudnya objeknya tuh apa? Helikopter yang terjatuh. Lalu di sini katakan bahwa ada korban. Korbannya 5 orang meninggal. Lalu ternyata helikopternya tuh jatuhnya di dekat Gracie Mansion. Ini kayaknya monumen New York gitu ya. Lalu pilotnya menyelamatkan diri dan diselamatkan oleh atau ditolong oleh tugboat. Tugboat itu kayak semacam kapal penarik gitu ya. Nah, lalu setelah itu penumpangnya diselamatkan oleh polisi dan penyelam dari pihak pemadam kebakaran. Lalu di sini nih, untuk yang terakhir, Mary Lee. Mary Lee ini sepertinya dikatakan sebagai saksi ya. Jadi, saksi mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi, it was cold. Itu terasa dingin. Lalu, helikopter tersebut tenggelam secara cepat. Jadi tenggelam saat jatuh langsung tenggelam gitu. Maksudnya it was cold di sini mungkin karena helikopter kan anginnya kencang. Nah, si Merely ini menyaksikan kejadiannya di sungai tersebut. Oke, sekarang coba analisis mana yang termasuk main event atau newsworthy event. Adalah yang oke, betul ya, yang ini, yang a helicopter crash into East River in New York. Ini yang di headline, yang di bold ini adalah termasuk ke dalam main event, maksud Miss ya. Lalu mana yang termasuk ke dalam paragraf mana yang termasuk ke dalam background event? Yaitu ini ya, helikopter sampai diver ini termasuk ke dalam background event. Tadi
disebutkan bahwa background event itu mengandung unsur 5W 1H. Ada what, ada when, ada where, ada how, ini how, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada sources. Sources itu narasumber. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa yang menjadi narasumber atau saksi dalam kejadian tersebut adalah Mary Lee yang berusia 66 tahun. Dia menceritakan bahwa kejadian itu berlangsung secara cepat. Nah, ini berarti yang terakhir, paragraf terakhir termasuk ke dalam sources. Mudah ya menganalisis berita. Ini teks berita maksudnya. Lalu setelah itu ternyata untuk generic structure itu tidak harus main event itu di awal. Ternyata khusus untuk news item atau berita bisa jadi sources duluan diangkat jadi headline. Jadi tidak selalu main event itu di awal ya. Karena sekarang teknologi semakin maju, terus orang-orang semakin kreatif. Jadi untuk menarik minat pembaca itu kadang-kadang tidak selalu main event atau judul itu diangkat di awal. Bisa jadi pendapat orang dulu yang di awal atau background dulu yang di awal. Jadi kita harus pintar-pintar dalam membaca beritanya aja ya. Oke, sepertinya pembahasan kita hari ini sudah selesai. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian lagi, Miss akan kasih tugas, tapi ini tidak banyak tugasnya. Kita lihat tugasnya apa. Silahkan nanti kerjakan di buku catatan, tulis, lalu nanti mungkin dari pihak guru yang piket akan membantu kalian dalam dokumentasi tugas tersebut ya. Silakan kapan saja dikerjakannya, yang penting dikumpulkan. Ini adalah pertanyaannya. Read all the question and write the best answer. Ini, pertanyaan ini kalian menemukan jawabannya di teks yang tadi. Yang ini ya, teks yang ini. Silakan kalian jawab pertanyaannya. Silakan temukan jawabannya di sini. Coba kita lihat lagi ya. Pertanyaannya apa saja? What the text is about. Teks tersebut tentang apa? Nah, kalian lihat di teks yang sebelumnya, kalian jawab pertanyaannya. What the function of the text. Sudah jelas ya? Tadi ini sudah jelaskan apa itu fungsi dari teks tersebut atau dari teks berita. Lalu yang ketiga, when and where the incident is happen. Kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi. Kalian baca lagi di teks sebelumnya. Lalu yang keempat, how many victims on that incident. Berapa orang yang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Lalu yang terakhir, according to the survivors, how the incident is happen. Menurut saksi, bagaimana kejadian tersebut terjadi. Nah, jawabannya kalian bisa temukan di teks ini. Silakan kerjakan. Sepertinya waktu sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih or thank you for your attention. Thank you for your participation. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah pengetahuan kalian mengenai berita, terutama berita dalam bahasa Inggris. Dan juga minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. See you on next meeting. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan saja. Nanti kalian simpan dulu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti kalau kita bisa ketemu lagi, silahkan tanyakan langsung kepada Miss ya. Oke, goodbye.